Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kita lanjutin lagi manga Awashi ke chapter 302 dan 303 ya. Yang mana di chapter kali ini kita masih ditunjukin aksi atraktif Ashito sama Shiba dalam mengendalikan permainan. Terus setelah itu ditunjukin juga gimana masa lalu Shiba sampai dia bisa menjadi monster mengerikan seperti ini. Penasaran kan? Makanya tonton aja video ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe juga buat yang belum. Lalu kalau udah, kita mulai aja pembahasan utamanya. Terakhir dari chapter sebelumnya itu, Ashito udah berhasil nerima umpan terobosan super milik Shiba lagi ya. Dan dia udah sampai nerobos masuk kotak penalti lawan. Terlihat ada satu pemain lawan yang paling dekat berusaha menghampirinya. Untuk Ashito sebenarnya dia melihat peluang untuk menembak, karena jaraknya dengan kiper udah dekat juga, udah semacam 1 lawan 1. Tapi dalam jeda sepersekian detik itu aja, 3 pemain lawan udah memblokade pergerakan Ashito. Ya kualitas pemain reguler ya, gimana lagi. Hebatnya bolanya gak kerebut sih. Dengan penglihatan super luasnya, Ashito memberikan umpan ke Yuma yang penjagaannya sedikit longgar. Yuma pun secara refleks langsung menendang bola tersebut ke gawang lawan. Sayangnya sempat diblok sama Nanba. Jadi bola sepakan Yuma tadi masih membentur tiang atas gawang. Banyak supporter yang takjub di sini dan menyayangkan kesempatan barusan sih. Bagi mereka, build up play barusan benar-benar luar biasa. Umpan Shiba memang bagus, tapi kombinasi dua anak akademi ini juga begitu luar biasa. Mereka para supporter begitu bersyukur punya 2 pemain akademi yang menjanjikan untuk masa depan nanti. Terus di lain cerita, melihat hal ini, Kaneko sampai menggoyang-goyang badan Andri dan bilang kalau Ashito ini begitu luar biasa. Dia pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di 3 hari latihan ini. Terlebih lagi menurutnya Ashito dan Shiba udah kayak bener-bener terhubung satu sama lain. Terus sekarang ditunjukin Ashito lagi berpikir dalam benaknya. Selama 3 hari ini dia tahu betul gaya permainan Shiba ini sangatlah terukur. Bocah seperti dirinya ini nggak bisa begitu saja memahami dan meniru apa yang Shiba lakukan ini. Pesan tersembunyi di balik suatu umpan, pemosisian pemain, hal semacam itu benar-benar bisa dilakukan oleh Shiba dengan begitu terukur. Tidak ada celah kesalahan di dalamnya. Ashito pun memberikan kesimpulan kalau kehebatan Shiba ini berasal dari jumlah pengalamannya yang sudah nggak terhitung lagi banyaknya. Lalu sekarang minigame dimulai lagi ya. Para supporter meneriaki pemain reguler agar bermain lebih serius lagi, biarpun ini cuman minigame. Terus dilihatin juga kalau sekarang Shiba lagi bawa bola. Ashito pun terus mengamatinya dengan seksama. Dan dalam kondisi ini, dia tahu kapan harus lari dan menuju ke titik dimana agar bisa menerima dengan baik umpan dari Shiba. Dan benar saja umpan pendek itu datang ke Ashito. Dia lalu berusaha membawa bola di sini. Kuribayashi berteriak meminta Deguchi agar merebut bola dari kaki Ashito. Tapi dengan penglihatan super luasnya, Ashito memberikan umpan balik ke Shiba lagi. Permainan 1-2 ini membuat para supporter memuji 2 combo ini. Bahkan pelatih itu terlihat terkejut juga di sini. Oke, balik ke permainan ya. Ceritanya yang bawa bola tadi Shiba kan ya. Nah, dalam momen ini Ashito berpikir dalam benaknya kalau nggak sepenuhnya sepanjang jalannya permainan, Shiba ini nggak melihat ke arahnya. Ashito menyimpulkan bahwa pemain profesional yang begitu hebat seperti Shiba ini memiliki cara yang berbeda dalam melakukan kontak mata dengan pemain lain. Bagi Shiba, melakukan kontak mata ke pemain lain itu sama saja dengan membuat perencanaan permainan 3 langkah mengungguli lawan-lawannya. Dan Shiba pun ceritanya mengiyakan dugaan Ashito tentang bagaimana cara dia memakai penglihatannya ini. Jadi 2 orang ini kayak udah terhubung aja pikirannya, kayak ngomong dari hati ke hati. Nah terus sekarang ceritanya dijelasin sama Shiba sendiri kayak gini ya. Selama ini Shiba saat hendak mau ngumpan terlihat seperti nggak melakukan kontak mata sama sekali kan. Kelihatannya emang seperti itu, tapi padahal enggak. Dia ngelakuin gestur menoleh sekilas yang begitu cepat, dengan maksud untuk melihat posisi kawan dan lawan yang ada di lapangan. Normalnya orang menoleh dengan memutar kepala sepenuhnya ke kiri dan ke kanan kan. Dia ini enggak, cuman menoleh dengan lembut dan cepat banget, nggak sampai memutar penuh lehernya ke kiri atau ke kanan. Itu bisa terjadi karena saking luasnya kemampuan penglihatannya dan udah kenyang pengalaman dianya di dunia sepak bola. Cuman butuh gestur menoleh ringan untuk mengetahui posisi seluruh pemain di lapangan. Nah dari info yang dia dapati ini, kemudian dia memutuskan untuk menggunakan opsi serangan yang mana. Dimana opsi serangan yang dia miliki ini banyak banget, mengingat dia udah 20 tahun lebih berkecimpung di dunia ini. Terus setelah punya gambaran rencana permainan, dia ini seakan-akan mengirimkan gambaran rencana serangannya tadi itu ke rekannya yang sempat dia toleh sekilas tadi. Dalam waktu singkat itulah, tanpa perlu melakukan kontak mata, 2 orang yang saling terhubung seperti ini bisa melakukan serangan yang paling efektif ke jantung pertahanan lawan. Terus balik lagi ke cerita, sekarang dilihatin lagi Shiba sama Ashito main umpan 1-2 lagi di area tengah lapangan dengan begitu mulus. Combo 2 mata elang ini nggak terhentikan untuk sekarang. Supporter, para pemain senior, Kaneko, dan Andri sendiri nggak nyangka akan melihat hal ini.
Ashito performanya ciamik banget kali ini. Lalu sekarang diceritakan kalau Ashito sedang berpikir dalam benaknya. Selama ini di akademi, biarpun dia dengan mudah bisa melihat seluruh area lapangan dengan kemampuannya, tapi saat mau melakukan passing, dia selalu berakhir dengan melakukan kontak mata yang lumayan lama ke rekannya. Dimana hal tersebut malah membuat lawannya tahu Ashito bakal passing kemana. Itulah yang Ashito coba rubah sekarang. Dia berniat meniru apa yang Shiba lakukan, yaitu melihat seluruh area lapangan tanpa seorang pun tahu kalau dia sedang melakukan scanning ke area lapangan. Tapi perlu kalian ketahui ya, Shiba bisa kayak gini itu ya karena udah banyak banget pengalamannya selama ini. Tumpukan pengalaman yang banyak dari karir panjangnya lah yang membuat dia bisa memiliki penglihatan yang hanya bisa dilakukan oleh beberapa bintang sepak bola di dunia ini. Dan inilah tugas yang harus Ashito selesaikan saat ini. Terus ceritanya untuk sekarang, setelah menyadari betapa mengerikannya Shiba ini, Ashito pun tersenyum sambil bilang kalau Shiba itu seorang monster. Dia pun juga bertanya-tanya gimana caranya agar bisa menjadi seperti dirinya. Untuk Garula, dia memuji Ashito karena bisa memecahkan semua masalahnya seorang diri. Tapi Garula pun juga memberitahu kalau Shiba bisa seperti itu karena jumlah pengalamannya yang udah nggak kehitung. Kau nggak bisa mencapai level sejauh itu dengan singkat begitu saja. Pelatih Mito pun juga membenarkan asumsi Garula barusan. Dia juga memberitahukan kalau otak Shiba itu berbeda. Otak bagian tengah milik Shiba menghubungkan segala pengalamannya secara instan ke otak bagian depan miliknya. Semua proses itu berjalan begitu cepat dan itulah yang membuat Shiba bisa terus bermain bagus sampai hari ini. Garula pun memotong dengan bilang kalau otak seperti itu berbeda dari otak para pesepak bola Jepang pada umumnya. Kemudian sekarang dilihatin juga Anri menyadari kemampuan dari Shiba di sini. Dia bilang sekarang dia udah tahu apa alasan Shiba bisa melakukan umpan tanpa melihat ke arah pemain yang dia tuju. Itu semua karena struktur otak Shiba sangatlah unik. Jadi kata Anri, Shiba ini memproses segala sesuatu yang terjadi di lapangan secara alamiah. Anri terus bercerita kalau 2 bulan lalu dirinya beserta Yuma dan Togashi pernah membahas tentang hal seperti ini. Tepatnya tentang eksperimen yang dilakukan oleh peneliti pada pemain seperti Xavi Hernandez. Anri bilang kalau selama ini pemain Jepang saat bermain bola, bagian otak mereka yang aktif adalah bagian depan. Tapi berbeda dengan Xavi, bagian otaknya yang aktif saat bermain bola adalah bagian tengah. Tepatnya pusat dari otak manusia yaitu basal ganglia. Jadi gini, otak bagian depan bisa digunakan oleh tubuh kita dalam menganalisa suatu kejadian lalu memberikan keputusan. Sedangkan otak bagian tengah yaitu basal ganglia lebih pada penggunaan naluri. Jadi segala hal yang diputuskan itu berdasarkan naluri, bukan dari hasil analisa. Anri menjelaskan bahwa selama ini pemain seperti Xavi Hernandez itu bermain dengan nalurinya, dan itu sudah menjadi kebiasaannya. Anri terus menjelaskan lagi kalau di Akademi Barcelona itu para pemain muda mereka sudah diajarkan untuk menerapkan permainan sepak bola pintar sedari kecil. Jadi karena itulah banyak pemain muda mereka yang sedari awal sudah memahami tentang strategi dan skenario permainan dalam sepak bola. Dari banyaknya kesuksesan dan kegagalan saat mereka belajar menerapkan strategi dan skenario permainan, mereka berhasil mendapatkan setumpuk pengalaman yang begitu berharga. Nah, dari situlah seorang pemain jadi bisa menggunakan intuisinya untuk segera memutuskan atas tindakan yang terjadi di lapangan, karena setumpuk pengalaman yang sudah ia miliki tadi. Itulah titik perbedaan pemain Jepang dengan pemain luar negeri. Pemain Jepang masih terpaku pada pertanyaan tentang skenario permainan apa yang harus kupakai sekarang. Terus cerita sekarang balik ke Ashito lagi ya. Dia tiba-tiba teringat ke perkataan Hana yang pernah bilang padanya agar terus berpikir saat sedang bermain bola. Hana berpesan pada Ashito jika dia terus terbiasa berpikir saat memainkan bola, maka suatu saat nanti dia bakal jadi terbiasa melakukan banyak hal di lapangan secara alamiah. Hana menekankan pada Ashito bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan kecerdasan. Jadi maksimalkan kelebihan kita sebagai manusia itu. Seketika saat itu juga Ashito sadar bahwa Shiba lah orang yang kemungkinan dimaksudkan oleh Hana. Dia adalah pemain sepak bola yang selalu bermain dengan menggunakan otaknya. Terus sekarang cerita pindah ke fokusnya ke Shiba ya. Kali ini diceritain gimana masa lalunya. Jadi saat SMA dulu, Shiba ini termasuk pemain yang gak begitu tinggi dan pergerakannya pun lambat. Ditambah lagi tubuh Shiba tidak memiliki massa otot yang baik. Tapi Shiba memiliki teknik dasar sepak bola yang begitu luar biasa. Pelatih SMA-nya dulu cuman menyayangkan keterbatasan fisiknya itu saja. Tapi di mata pencari bakat Esperion, Shiba ini memiliki suatu nilai lebih, sesuatu yang gak bisa dipahami oleh pelatih SMA-nya tadi. Dan dalam suatu kesempatan, tiba-tiba saja Shiba dapat undangan untuk ikut latihan bersama pemain profesional milik Esperion. Shiba sendiri terkejut akan hal ini, karena dia sendiri juga udah sadar diri dengan keterbatasan fisiknya. Dia bertanya-tanya apa yang dilihat oleh pencari bakat dari Esperion ini, apa kelebihanku ini baginya. Terus ceritanya Shiba ini gambarin karir sepak bolanya itu seperti dirinya ini sedang berendam di kubangan lumpur yang hendak menenggelamkannya. Dan undangan dari Esperion ini digambarkannya seperti tali tipis untuk harapan akhir dalam karir sepak bolanya.
Dan ya, Shiba akhirnya menerima undangan itu. Dia kini berlatih bersama pemain profesional Esperion. Tapi ya, dengan tubuh rapuh seperti ini, dia benar-benar kalah dalam urusan duel fisik. Bahkan pemain profesional Esperion yang sempat bersenggolan dengannya sampai protes ke wasit kalau tubuh Shiba saja yang terlalu lemah. Pemain lain pun banyak yang bertanya-tanya kenapa anak selemah ini diizinkan ikut latihan. Bagi mereka, biarpun suatu saat nanti Shiba jadi pemain profesional sekalipun, dia pasti bakal mudah dihancurkan oleh lawan dengan kondisi fisiknya yang seperti ini. Shiba pun mendengarkan semua itu dan mulai sadar sekarang kalau di level profesional itu begitu keras. Dalam latihan ini saja, dia bisa dihempaskan oleh lawannya begitu mudah dan bahkan belum sempat menyentuh bola sekalipun. Diibaratkannya sendiri kalau dirinya ini semakin tenggelam dalam kubangan lumpur tadi. Dia pun merasa ingin menyerah saja, tapi pada akhirnya dia memilih untuk tidak menyerah. Dia sampai membuat penegasan pola pikir kalau sampai dia gagal jadi pemain profesional, dia bakalan mati. Dengan penegasan pola pikir seperti itu, dia pun bangkit dan berusaha mencari solusi tentang keterbatasan fisik yang dimilikinya. Dan solusi yang ia temukan adalah tentang bagaimana caranya agar dia bisa menemukan area kosong di mana lawan tidak bisa menjangkaunya saat membawa bola nanti. Dengan pemikiran itulah, di latihan bersama pemain profesional Esperion ini, akhirnya dia dapat momentum untuk menunjukkan kelebihannya. Keputusannya barusan untuk mengatasi keterbatasan fisiknya sudahlah tepat. Bahkan pelatih Esperion pun cukup terkejut melihat apa yang bisa dilakukan Shiba di sini. Lalu ceritanya waktu pun terus berjalan ya. Setelah lulus SMA, Shiba akhirnya masuk ke universitas. Saat kuliah itu, dia juga mendapatkan undangan untuk latihan lagi bersama Esperion. Dan akhirnya setelah 2 tahun berjalan, secara resmi dia dikontrak oleh Esperion. Akhirnya dia pun memutuskan untuk berhenti kuliah pada umur 20 tahun dan fokus jadi pemain sepak bola. Waktu pun terus berjalan lagi ya. Saat menjejaki karirnya ini, dia pun terus mendapatkan saran cara bermain sepak bola baik dari manajer, tim kepelatihan, dan senior-seniornya itu sendiri. Dia pun memutuskan untuk mencoba menerapkan segala masukan yang mereka sampaikan itu. Dan jika nasihat yang ia terapkan itu ternyata keliru, dia pun tanpa rasa sungkan mengatakan hal itu pada para pemberi saran tadi kalau masukan mereka itu ternyata salah. Terus Shiba pun kini digambarkan sudah berhasil keluar dari kubangan lumpur ya, dan berhasil mendaki naik dengan benang tipis tadi. Dia sudah mulai berhasil karena sudah tahu apa yang harus dilakukan dengan kekurangan fisiknya ini, yaitu bermain bola dengan lebih menggunakan kecerdasannya. Dia terus berpikir sepanjang waktu, bahkan di saat hari libur latihan sekalipun. Dan akhirnya suatu ketika, tiba-tiba saja rekan-rekannya ada yang mengatai kalau Shiba ini terlalu banyak berpikir saat bermain bola. Mereka menyuruh Shiba ini untuk santai saja dan menikmati kehidupannya sebagai seorang sepak bola profesional. Shiba pun dalam hatinya nggak setuju akan pendapat mereka, karena pada nyatanya dengan terus berpikir saat bermain bola inilah, dia selalu unggul 1 langkah dari lawan maupun kawannya. Terus akhirnya tibalah ke suatu hari di mana semua kerja keras Shiba akhirnya terbayar. Ini adalah momen di mana segala hal yang telah dia alami, baik itu kesuksesan maupun kegagalan, kini ia bisa gunakan untuk menciptakan keputusan secara instan saat sedang bermain bola. Ceritanya dalam suatu pertandingan itu, Shiba menyadari bahwa di lapangan dialah satu-satunya orang yang terus berpikir. Dengan begitu dia bisa memanipulasi segala hal yang terjadi di lapangan itu. Diperlihatkan di sini di suatu momen saat Shiba hendak menerima umpan, bolanya mau direbut oleh lawan. Tapi tiba-tiba saja dengan mudah dia malah bisa mengecoh lawannya. Bahkan 2 orang mau merebut bola itu pun tak bisa di sini. Dia pun terus bisa melaju membawa bola, bahkan sampai memberikan umpan krusial yang membuat timnya mencetak gol. Di sini rekan-rekan timnya pun sangat terkejut akan hal yang Shiba lakukan barusan ini. Ini adalah hasil dari kerja keras gaya bermain Shiba yang selalu berpikir selama ini. Shiba telah menggunakan bagian otaknya dengan cara yang berbeda dari pemain Jepang pada umumnya. Kini tiap apa yang dilakukannya didasarkan pada intuisinya. Semua hal yang dia putuskan dalam lapangan dilakukan secara instan dari hasil pengalaman yang telah ia tumpuk selama ini. Dan mulai dari sini, dia kini telah menjadi sosok pemain yang begitu melejit karirnya. Puncaknya dia sampai mendapatkan penghargaan dari Liga Jepang itu sendiri. Terus sekarang cerita balik ke masa depan ya, ke latihan tim Esperion ini. Kini Ashito sadar bahwa Shiba lah orang yang dia cari selama ini, seseorang yang bakal jadi panutannya. Dia pun bertekad untuk menjadi pemain sepertinya. Ya, di lapangan saat ini permainan Shiba memang paling menonjol, tapi ada satu kejutan lagi di sini. Ada orang lain yang kemampuannya hampir mirip dengan Shiba di sini. Orang itu adalah Kuribayashi. Dan untuk sekarang dilihatkan kalau Shiba dan Kuribayashi ini bakal melakukan duel 1 lawan 1. Oke, itu semua yang bisa saya sampaikan di sini. Saya lanjut lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa cek juga video saya yang lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.